Juventus juara Coppa Italia, Allegri ukir sejarah. Manchester United menang di laga kandang terakhir, Ten Hag persembahkan untuk fans. Hajar Brighton kans Chelsea masuk zona Eropa besar. PSSI gandeng KNVB, kans Timnas vs Belanda terbuka. Alasan Indra Syafri tak akan panggil Marcelino untuk Timnas U20. Guardiola ketar-ketir hadapi West Ham. AS Roma kehabisan bensin diyakini gak bisa lolos 5 besar. Meski bokeh, Barcelona tetap incar Luis Diaz. Kabar bola hari ini, Juventus sukses menjuarai Coppa Italia 2023-2024 usai mengalahkan Atalanta di final. Kemenangan Juventus membuat Massimiliano Allegri mencatatkan sejarah baru. Kemenangan ini menegaskan dominasi Juventus di Coppa Italia. The Old Lady tercatat sudah menjuarai kompetisi ini sebanyak 15 kali, 6 gelar lebih banyak daripada AS Roma dan Inter Milan. Dari total 15 gelar tersebut, 5 diantaranya diraih Juventus bersama Allegri. Dilansir oleh Opta, Allegri pun mencatatkan sejarah sebagai pelatih pertama yang menjuarai Coppa Italia sebanyak 5 kali. Di Juventus, yang paling penting adalah menang. Saya sangat senang untuk anak-anak, mereka bekerja dengan baik, membuat klub dan fans bahagia, ujar Allegri. Saya sangat senang dengan malam ini, karena menang itu tidak pernah mudah, tapi ini ada di DNA Juventus, katanya. Kabar bola hari ini, Manchester United meraih kemenangan di laga terakhirnya musim ini melawan Newcastle United. Manajer Erik ten Hag mendedikasikan hasil manis untuk fans. United berhasil mengalahkan Newcastle dengan skor 3-2. Selalu menyenangkan bisa memenangkan pertandingan apapun. Penting untuk memenangkan pertandingan terakhir di Old Trafford musim ini, kata ten Hag. Fans pantas mendapatkan ini karena mereka mengalami masa-masa sulit dan selalu bersama kami. Kami di sini bersama-sama. Kami ingin membalas budi kepada fans, sambungnya. Hasil ini membuat United mengoleksi 57 poin dari 37 laga dan berada di urutan 8 klasemen Liga Inggris. Pasukan Erik ten Hag berada tepat di bawah Newcastle yang memiliki poin serupa tapi unggul produktivitas gol. Kabar bola hari ini, Chelsea meraih kemenangan penting melawan Brighton pada laga tunda pekan ke-34 Premier League dengan skor 2-1. Kini, The Blues menang 4 laga beruntun dan inilah Chelsea yang dirindukan. Pendekatan laga, melawan tim yang bermain bagus seperti Brighton, merupakan penghargaan besar bagi para pemain kami, ucap Pochettino. Saya sangat senang dan 3 poin tersebut menempatkan kami pada posisi yang sangat bagus di klasemen. Untuk menyongsong laga terakhir lawan Bournemouth, kami punya kans untuk berada di Eropa, ujar Pochettino. Banyak kemajuan dicapai Chelsea pada fase akhir musim 2023-2024. Setelah musim yang sangat berat dengan berbagai dinamika, The Blues punya potensi menutup musim dengan happy ending, yakni 5 kemenangan beruntun. Kabar bola hari ini, Timnas Indonesia berkesempatan menjajal kekuatan Timnas Belanda setelah PSSI melakukan kerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB. Pada kesempatan itu juga, Erik menjelaskan sebagian bentuk kerjasama PSSI dengan KNVB yang meliputi pembinaan hingga agenda uji coba Timnas Indonesia dengan Timnas Belanda. Kami sepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda, mulai dari senior, junior hingga Timnas perempuan. Mereka akan datang secara bergantian di setiap tahun serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, ucap Erik. Kabar bola hari ini, pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri menekankan bahwa tak akan memanggil Marcelino Ferdinand buat menghadapi turnamen Toulon. Marcelino sudah nggak bisa, ujar Indra Syafri. Saya sama dengan Toulon turnamen pertama yang kita ikut, yang kita satu grup dengan Brasil waktu itu kan kita U19 dan mereka, Brasil, U22, ucapnya. Dengan begitu, Indra Syafri menutup pintu untuk Marcelino Ferdinand membela Timnas U20 Indonesia. Hal ini karena Indra juga ingin melihat perkembangan para pemain muda lainnya. Pasalnya, pelatih asal Sumatera Barat itu ingin juga memanfaatkan turnamen Toulon ini sebagai ajang seleksi pemain Timnas U20 Indonesia juga. Kabar bola hari ini, Pep Guardiola mewaspadai West Ham United pada laga pekan terakhir Liga Inggris. Ia menilai ada 4 pemain The Hammers yang berbahaya. Mereka adalah Mohamed Kudus, Michael Antonio, James Ward-Prowse, dan Thomas Soucek.
Tentu saja, kami dalam kondisi gembira untuk punya kesempatan mempersiapkan pertandingan terakhir untuk bersaing dengan rival seperti Arsenal, tambah Guardiola. Gol paling terkenal di klub kami, melawan KPR, kami tertinggal 2-1 dalam 91 menit. Sekarang kami melawan Kudus, Antonio, Ward-Prowse, Soucek. Bola mati, serta serangan dari sayap. Kami perlu memikirkan hal itu. Fokus penuh, jelasnya. Kabar bola hari ini. AS Roma belakangan terseok-seok menjalani kompetisi, termasuk gagal ke final Liga Eropa. Roma dinilai sudah kehabisan tenaga. Roma saat ini ada di peringkat 6 klasemen Liga Italia, tertinggal 3 angka dari Atalanta yang ada di urutan kelima. Roma tinggal memainkan 2 laga lagi, sementara Atalanta masih punya 3 pertandingan untuk dimainkan. Mantan pemain Roma Zbigniew Bonik tidak yakin pasukan Daniele De Rossi itu akan finish di 5 besar. Dipimpin De Rossi, Roma melakukan hal yang luar biasa di saat tidak ada yang menduganya. Meski demikian, saya melihat sepertinya mereka sekarang kehabisan bensin dan ketika energinya kecil, pikiran juga jadi lambat, kata Bonik. 2 pertandingan terakhir melawan Genoa dan Empoli akan jauh dari kata mudah. Roma harus fokus ke yang ada hadapannya dan soal masa depan dipikir nanti, katanya. Kabar bola hari ini. Barcelona dikabarkan mengincar sayap Liverpool, Luis Diaz, musim panas ini. Blaugrana ingin menambah kekuatan meski tengah bokek. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona ingin mendatangkan pemain asal Kolombia itu. Luis Diaz bahkan diklaim menjadi target utama musim panas ini. Yang menjadi sorotan, Barcelona meminati Luis Diaz meski tengah krisis finansial. Namun, hal itu dianggap tak mengendurkan niat klub La Liga itu. Barcelona berharap bisa memenuhi FFP musim ini, agar La Liga bisa meningkatkan ambang batas gajinya. Jika terrealisasi, maka Luis Diaz merapat ke Liverpool bisa saja terjadi. Meski begitu, Luis Diaz sudah menjawab rumor masa depannya. Ia mengaku bahagia bermain untuk Liverpool. Apakah bisa Barcelona merekrut Luis Diaz musim panas ini?